Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Hasan sebagai moderator dari kelompok 13. Di sini kelompok 13 akan menjelaskan sedikit tentang forecasting. Pertama itu kita akan perkenalan dulu nih, biar pada kenal. Pertama ada Adi Hasan saya sendiri dengan NPM 2130. Yang kedua ada Abdullah Firmansyah dengan NPM 2018. Yang ketiga ada Abrardi Firlana Putra dengan NPM 20129. Yang keempat ada Agus Dwi Susanto dengan NPM 20132. Dan yang terakhir ada Ihsan Fadilah dengan NPM 20140. Nah, di forecasting ini kita akan ngejelasin tentang yang pertama itu definisinya, yang kedua metode-metode dari forecasting, yang ketiga adalah tracking sinyal dari forecasting itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang definisi dari forecasting, yaitu forecasting adalah suatu teknik atau analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Nah, di sini ada tujuan dari forecasting itu, yaitu mengukur dan memprediksi peristiwa masa depan. Terus yang kedua ada membantu dalam mengurangi tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Terus yang terakhir ada mengkaji kebijakan perusahaan atau evaluasi pengaruh di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Abdullah Firmansyah. Kepada Abdullah Firmansyah saya persilahkan. Oke, izin masuk. Terima kasih kepada Kang Asa yang telah mempersilahkan saya. Lanjut ke yang kedua, itu ada metode forecasting ya. Dalam metode forecasting ini ada yang namanya exponential smoothing, di mana ini digunakan untuk pola data yang tidak stabil menggunakan faktor smoothing atau dalam kurung A yang bernilai antara 0 sampai dengan 1. Pada praktikum ini membahas single dan double exponential smoothing. Kemudian yang kedua ada pengertian dari single exponential smoothing, itu merupakan digunakan pada peramalan jangka pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan. Kemudian yang double exponential smoothing itu biasanya lebih tepat untuk meramalkan data yang mengalami tren kenaikan. Yang keempat ada regresi linear, yaitu metode peramalan apabila pola historis dari data aktual permintaan menunjukkan adanya suatu kecenderungan menaik dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada moving average, di mana perhitungan ini terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang lama akan dihapus. Selanjutnya ada keuntungan, kelemahan, dan model dari exponential smoothing. Yang pertama, keuntungannya itu cepat atau hanya butuh 1 data terakhir. Kemudian yang kedua mudah dihitung. Yang ketiga realistik. Kelemahannya untuk data stasioner. Kemudian yang kedua cocok hanya untuk jangka pendek. Yang ketiga tidak ada metode untuk menentukan A atau gunakan trial. Dan modelnya itu yang single eksponensial dan smoothing, bisa dilihat di PPT ya di sebelah kanan. Boleh next, Kang? Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kang Abdullah Firmansyah. Selanjutnya pembahasan regresi linear akan dijelaskan oleh Kang Abrardi Firlana Putra. Kepada Kang Abrardi Firlana Putra saya persilakan. Baik, izin masuk. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang metode dari forecasting, yaitu regresi linear. Yang pertama itu ada penjelasan. Metode regresi linear sering juga dipakai untuk memecahkan masalah-masalah dalam penaksiran. Tentunya hal ini berlaku juga dalam peramalan, sehingga metode regresi linear menjadi suatu metode yang mempunyai
taksiran terbaik di antara metode-metode yang lain. Metode regresi linier digunakan sebagai metode peramalan apabila pola historis dari data aktual permintaan menunjukkan adanya suatu kecenderungan menarik dari waktu ke waktu. Metode sebab akibat dan data menunjukkan ada kecenderungan naik. Metode ini menyatakan adanya saling ketergantungan fungsional di antara berbagai variabel. Kemudian yang selanjutnya setelah penjelasan itu ada model. Berikut adalah rumus daripada metode regresi linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian setelah rumus yang ada di slide tersebut, selanjutnya ada deskripsi model. Y itu adalah nilai ramalan permintaan pada periode tertentu. Kemudian A itu adalah intercept, B adalah slope dari garis kecenderungan merupakan tingkat perubahan dalam permintaan, X adalah indeks waktu yang T-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya. N adalah periode banyaknya waktu. Kemudian N adalah sama dengan jumlah data. Bisa di next. Baik, selanjutnya itu ada metode dari forecasting lagi, yaitu moving average. Yang pertama, penjelasan. Peramalan dengan teknik moving average melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru. Sedangkan data yang lama akan dihapus. Nilai rata-rata dihitung berdasarkan jumlah data yang angka rata-rata bergeraknya ditentukan dari harga 1 sampai N, ataupun sampai sesuai data yang dimiliki. Menghitung rata-rata dari nilai pada beberapa tahun untuk menaksir pada suatu tahun tertentu. Nilai rata-rata dihitung berdasarkan jumlah data yang angka rata-rata bergeraknya ditentukan dari harga 1 sampai N. Baik, selanjutnya itu ada rumus dari moving average. Berikut adalah rumusnya, yaitu MA dalam kurung N sama dengan sigma AI per N. I-nya itu adalah banyak data, N-nya itu adalah pembobot atau angka periode rata-rata bergerak, dan AI adalah nilai aktual tahun ke tertentu. Dan selanjutnya itu ada contoh dari perhitungan moving average, ya, seperti pada tabel yang ada pada slide presentasi ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kang Abradi telah menjelaskan sedikit tentang regresi linear dan moving average. Selanjutnya, tracking sinyal akan dijelaskan oleh Kang Agus Dwi Susanto. Kepada Kang Agus Dwi Susanto, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Kang Asa yang selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang ketiga adalah tracking signal. Menurut Gesper 2004, suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual suatu ramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau triwulan. Sehingga data permintaan yang diperbandingkan terhadap nilai ramalan. Yang kedua, data tracking signal dihitung sebagai running sum of the forecast error dibagi dengan mean actual deviation. Yang terakhir ada rumus, yaitu tracking signal, di mana rumusnya RS, FE, atau buka kurung MAD. Di mana yang ngebantu ada MAD, sigma, absolute dari forecast error. Yang terakhir di sini ada nilai tracking signal, itu bergerak antara min 4 sampai plus 4. Mungkin kan kebenaran. Baik. Terima kasih. Segitu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok 3 tentang forecasting itu. Terima kasih juga buat teman-teman asisten praktikum yang telah melihat dan mendengarkan. Mohon maaf jika dari kelompok 13 ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan base, moving average, regresi, serta tracking. Oke, yang pertama di base dulu. Untuk mengerjakan base ini, kita harus tahu dulu demand dari
angka acak yang telah diberikan oleh kakak-kakak aspak. Nah, sebagai contoh, demand yang diberikan yaitu segini, bisa dilihat. Kemudian angka acaknya kelompok kami, kelompok 13, 107, kemudian ditambahkan semuanya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke demand dari D sini. Nah, untuk mencari ST ini, kita mulainya dari nomor 2. Caranya, kalikan 0.2 ini yang di atas dengan demand nomor 2. Ditambah alfa 0,8 dikali dengan ST di nomor pertama. Kemudian di dolar agar hasilnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di ST yang satu lagi ini sama sebenarnya sama yang sebelumnya, di 02 ini dikali. Nah, cuman di sini tuh dikalinya dengan ST yang di nomor 2. Kalau yang tadi kan sebelumnya di demand di nomor 2. Terus alfa 0,8 dikali dengan ST yang nomor 1. Oke, selanjutnya ada ST dikurangi ST, ini tinggal ya gampang lah ya, tinggal di ST ini dikurangi ini. Oke, next. Nah, di sini AT ini kita rumusnya ditambah 2 untuk semuanya, ditambah, kemudian pengurangan dari ST dikurang S kutip 2T. Terus kemudian tarik ke bawah. Nah, untuk BT ini yaitu 0,2 bagi ini alfa, kemudian dikali ST, kemudian dolar, terus ditarik ke bawah agar hasilnya tidak acak. Kemudian FT ini hanya ditambahkan dari AT sama BT-nya, ditambahkan terus ke bawah sama. Nah, error ini pengurangan dari demand sama FT, sama ke bawahnya juga. Kemudian di error yang satu lagi rumusnya seperti ini. Oke. Kemudian di sum semuanya hasilnya, dan di sini di MSN-nya itu kita di sum terus dibagi. Oke, next. Ini hasil dari grafik dari hasil perhitungan DES yang pertama, yang alfa 0,8. Kemudian ada moving average. Nah, di moving average ini sama, kita masukkan di demand di total. Nah, di MA2 ini caranya demand 1 sama 2 dibagi 2 terus sama ke bawah. Nah, di demand 3 ditambah dari ketiga urutan di atas dibagi 3. Nah, untuk ini demand dikurang moving average 2, kemudian di ini 2 sesuai rumusnya. Nah, ini satu lagi sama, demand dikurang MA yang satu lagi ya, 2 kali 3 ini. Kemudian di sum semuanya,
Nah, ini untuk hasil mean square error-nya itu di average. Ini hasil dari moving average kelompok 13. Nah, kemudian di regresi ini masukin demand biasa. Nah, rumusnya di yang XY ini periode dikali dengan demand-nya. Untuk selanjutnya sama juga, periode dikali ini, periode dikali ini. Nah, untuk ini rumusnya sesuai periode juga, kita kutip 2. Nah, di forecasting-nya kita dari hasil A, dari hasil A ini, kemudian ditambah B, hasil B dikali periode. Untuk semuanya sama seperti itu juga. X ini pengurangan dari demand dikurang forecast. Nah, yang ini rumusnya Y dikurang Y kutip ini di kutip 2. Kemudian di sum semuanya. Terus ini hasil ini dibagi 24. Kita lihat rumusnya ya, yaitu ini Y kutip sama dengan A tambah B dalam kurung X. Ini hasil dari grafik dari hasil regresi linear. Ini hasil peramalan periode yang didapat dari hasil A ditambah periode ini dikali dengan hasil B. Kemudian di dolar, terus tarik ke bawah, menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini buka demand dan peramalannya. Peramalan dapat dari si forecast ini. Oke. Kemudian yang terakhir, terakhir ada tracking. Tracking kita masukin demand, kemudian masukin hasil dari forecast yang diregresi itu. Untuk errornya kita pengurangan dari demand aktual ini, kemudian sama demand dikurang forecast. Nah, untuk hasil dari ini yaitu hasil error di sini kita tidak berubah karena ini belum termasuk, ditambah error di nomor di poin 2 ya. Kemudian sama seterusnya ke bawah, yang poin 2 ditambah error poin 3. Nah, untuk absolut ini kita cuma masukin absolut, terus masukin yang error ini, terus selanjutnya ke bawah. Nah, untuk yang come absolute error ini sama seperti rumus yang ini. Jadi urutan pertama ini tidak berubah, kita mulai perhitungannya di urutan kedua. Sama seperti di sini ya. Nah, kemudian MAD ini hasil dari absolute error dibagi 1, dibagi periode ya. Nah, terus ke bawahnya ini
sama seperti absolute error. Oh, sorry, MAD ini sama dari absolute error dibagi ini sesuai urutannya. Misalnya absolute error yang ketiga ini kita tambah MAD yang ketiga ini kita bagi sama periode yang ini. Oke. Selanjutnya untuk mencari hasil tracking sinyalnya, itu hasil dari RSFE dibagi MAD. Terus berurutan sampai ke bawah. Nah, ini garis merah ini yaitu tanda di mana si LCL dan UCL ini melewati batas. Seperti kita lihat pada grafik di share screen ya. Nah, di sini merupakan tabel yang sudah diperbaiki, yaitu si garis merah ini dihilangkan dan kemudian LCL dan UCL-nya sesuai, tidak ada yang melebihi garis hijau dan garis merah. Ini cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai double exponential smoothing, moving average, regresi linear, dan tracking sinyal.